Sejak pertengahan abad ke-12 di era tanpa senjata api, senjata paling ampuh adalah busur dan anak panah. Seorang pemanah yang tangguh membutuhkan dua elemen kunci, kecepatan serangan dan kekuatan. Kecepatan serangan yang mampu menembakkan beberapa anak panah berturut-turut dan kekuatan yang mampu menembus semua baju zirah. Pria yang lahir dari keluarga kaya secara tak terduga diperkenalkan ke tanah miliknya. Ia bertemu wanita, seorang pencuri kuda, dan pasangan muda itu langsung jatuh cinta. Namun, takdir segera memisahkan mereka, dan pada hari itu sebuah dokumen wajib militer tiba di tangannya. Selama 4 tahun ia bertugas di garis depan sebagai seorang tentara salib. Medan perang penuh dengan bahaya. Dengan tembakan tanpa henti dari emplasemen artileri yang jauh, tim hanya bisa menunggu sampai musuh mengisi ulang amunisinya. Pria itu mulai mengambil jalan memutar melalui jalan samping. Dengan bantuan rekan-rekan satu timnya, ia mulai mendekati, tetapi pergerakannya segera terbongkar. Daya tembak yang luar biasa memaksanya menghindari beberapa anak panah. Setelah musuh mengisi ulang amunisinya, ia memanfaatkan kesempatan itu dan menembakkan anak panah yang akhirnya menetralkan ancaman tersebut. Tim terus maju lebih dalam, tetapi disergap. Pertempuran sengit pun terjadi, mengakibatkan banyak korban di antara anggota tim. Saat mereka mundur, mereka melepaskan hujan panas, sementara ketapel berdatangan dari luar tembok kota untuk membantu mereka. Kekacauan pun terjadi dan pria itu disergap oleh musuh-musuhnya selama proses mundur. Pada saat kritis, sang kapten muncul dan memotong lengan musuh, menyelamatkan nyawanya. Perkemahan itu dipenuhi kehancuran. Seorang tawanan akan dieksekusi. Lelaki itu dengan tangan terpotong tidak bisa duduk diam karena itu adalah putranya. Pria itu turun tangan saat eksekusi, tetapi hasilnya tetap tidak berubah. Melanggar perintah, ia ditembak di perut. Terluka, ia hendak kembali ke tanah airnya, sementara lelaki itu bersembunyi di atas kapal. Sekembalinya ke tanah airnya, pria itu tiba di rumah bangsawan, tetapi rumah itu telah hancur. Propertinya disita oleh gereja, dan wanita itu tidak ditemukan dimanapun. Ia mendatangi gereja setempat dan mengetahui bahwa ia telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang akan dihukum mati. Wanita itu seorang rakyat jelata, dibuang ke tambang di luar kota. Menyusup di antara kerumunan, ia akhirnya menemukan gadis yang selama ini dihantuinya. Tak lama kemudian ekspresi pria itu berubah. Kemudian lelaki itu yang menaruh harapan pada pria itu segera datang berkunjung. Pria itu sebelumnya telah melindungi putranya, itulah sebabnya ia mencarinya. Mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk menumbangkan semua ketidaksetaraan. Perang membutuhkan dukungan finansial yang besar dan mereka harus menjaranya. Tak lama kemudian lelaki itu mulai berlatih. Ia mengamati skill pemanah dari pria itu dan lelaki itu mengejeknya. Pria itu merasa bahwa kesewenang-wenangan lelaki itu bahkan lebih parah. Melihat penghinaan, pria itu bertanya-tanya mengapa. Ia menyiapkan busur dan anak panahnya, tetapi tembakan pertamanya meleset dan tembakan keduanya juga terblokir. Beberapa percobaan gagal lagi, bahkan sempat membuatnya tercengang. Kekuatan lelaki itu meyakinkannya. Kemudian lelaki itu menawarkan busur dan anak panahnya, dan pria itu menarik busurnya dan menembak lagi. Latihan dimulai. Pria itu memasang lebih banyak anak panah, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengisi ulang dan melanjutkan latihan fisiknya. Seiringnya berjalan waktu, ia dapat mengeluarkan 4 anak panah yang menandakan dimulainya rencana mereka.